Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lain tentang keutamaan bulan Ramadan. Kata beliau, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar wa lam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin." Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang malam pertama di bulan Ramadan. Lihat, malam pertama di bulan Ramadan. Dimulai dari malam pertama. Ya, akhir Sya'ban sebelum maghribnya udah masuk bulan Ramadan, maka itu malam pertama di bulan Ramadan. Apa yang terjadi di malam pertama bulan Ramadan? Langsung dibelenggu setan dan juga jin. Maksudnya dibelenggu para setan dan godaan-godaan jin. Ditutup pintu neraka pada malam tersebut. Tidak ada yang dibuka satupun dari pintu tadi. Dibuka semua pintu surga dan tidak ada yang ditutup satupun dari pintu surga. Kemudian ada seruan yang memanggil, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, jemputlah, terimalah kebaikan ini. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, berhentilah dari keburukan ini. Ya. Karena ini bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Maka disuruh menyambutnya dengan baik dan disuruh berhenti dari keburukan. Bukan hanya itu. Lihat kata Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan nar. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka. Wa dzalika kullu lailatin, dan itu di setiap malam. Lihat, subhanallah. Di setiap malam ada hamba-hamba Allah yang dimerdekakan dari api neraka di bulan ini. Dan ini pahala dan ganjaran yang sangat besar. Di setiap malam dikasih kesempatan oleh Allah Azza wa Jal, selesai dia melaksanakan puasa, ibadah, tarawih, ada itq minan nar. Dimerdekakan dari api neraka. Di setiap malam bulan Ramadan. Maka ini anjuran orang-orang ibadah di siang hari dan juga di malam hari. Di siang hari dia puasa dengan baik, di malam hari dia juga taqarrub kepada Allah dengan baik. Jangan sampai di malam harinya pelampiasan dari siang hari. Jadi siang hari dia puasa, di malam harinya pelampiasan. Di siang hari dijaga matanya, telinganya, mulutnya, di malam hari pelampiasan dia. Nonton film sampai subuh misalnya. Alhamdulillah lagi nggak puasa malam Ustaz. Ya. Ngumpul sama teman-temannya sampai subuh. Ngerokok, gaplean, ya, catur, dan yang lain-lain. Karena kata Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan nar. Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka, wa dzalika kullu lailatin. Dan itu di setiap malam. Ya, makanya subhanallah, sebagian salaf ada yang di bulan Ramadan tidak keluar dari rumahnya kecuali untuk sholat. Dia fokus ibadah di dalam rumah, baca Quran, sholat, dan yang lainnya. Tidak keluar rumah kecuali sholat. Kelar dari sholat balik lagi ke dalam rumahnya untuk menjaga kualitas puasanya. Ya, hadis ini menunjukkan untuk benar-benar beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Kemudian juga bulan Ramadan, ya ikhwah, bulan kesabaran. Bulan kesabaran. Nabi SAW menamakan bulan Ramadan dengan bulan sabar. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, kata Nabi SAW, siyamu syahri sabar wa thalathati ayyamin min kulli syahr siyamud dahr. Puasa di hari penuh kesabaran. Maksudnya puasa apa? Ramadan. Maka puasa di bulan penuh kesabaran. Nabi SAW menamakan dengan bulan yang penuh dengan kesabaran, bulan sabar. Jadi puasa di bulan sabar, dan 3 hari pada tiap bulan itu seperti puasa dahar, puasa 1 tahun penuh. Nabi SAW menamakan dengan sabar, karena dalam bulan Ramadan kita dituntut untuk sabar. Sabar di dalam menjalankan ketaatan. Yang tadinya tidak pernah ke masjid, sabar.
menuju ke masjid, ya kalau bisa yang dia sebelum azan datang ke masjid, dia lakukan sebelum azan datang ke masjid. Kalau misalnya memang tidak, setelah azan dia langsung ke masjid. Yang biasa meninggalkan sholat sunnah rawatib, dia jaga sholat sunnah rawatib dengan penuh kesabaran. Yang mungkin malam berat untuk melaksanakan qiyam atau tarawih, dia sabar dalam melaksanakan qiyam dan tarawih. Yang tidak sabar dalam baca Al-Quran, biasanya mungkin setengah halaman dia selesai, dia sabar dalam menjalankan, dalam membaca Al-Quran, 1 halaman, 2 halaman, 1 hari 1 juz, 3 juz, 5 juz, 10 juz, dan seterusnya. Ya, dia harus sabar di dalam menjalani ketaatan, dan juga sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Di siang hari, Nabi SAW melarang kita untuk makan dan minum, maka dia sabar di dalam menahan makan dan minum. Sabar di dalam menahan pandangannya, menahan telinganya, menahan ucapannya, dan semuanya. Ya, maka dengan kesabaran itu dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Subhanallah ya ikhwah. Allah Ta'ala dalam haditsul Qudsi mengatakan tentang puasa, kullu amali ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi'u bih. Semua amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Artinya amalan puasa ini tidak terbatas, karena dikhususkan buat Allah dan juga Allah yang akan membalasnya. Dan Allah berfirman tentang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan ganjarannya tanpa batas. Jadi puasa dan sabar ada kaitan. Sebagaimana puasa menahan lapar, haus, maksiat karena Allah, begitu juga sabar dalam menjalani ketaatan dan kemaksiatan, maka puasa pahalanya tanpa batas, sabar pun pahalanya tanpa batas. Maka semua orang yang puasa wajib sabar. Ya, dan orang-orang yang sabar yang membantu dia dalam melaksanakan puasa. Bisa dipahami ini ya. Nah, dengan ini, penjelasan ini ada beberapa kiat yang kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Ini juga poin penting. Apa aja kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan? Ya, jadi tadi kita sebutkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan sabdanya, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Seolah-olah dia tamu yang datang kepada kita. Maka di sini kita harus menyambut tamu tersebut dengan baik, dengan penuh kemuliaan. Ya, dengan memanfaatkannya sebaik-baiknya. Maka kita berbahagia. Berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan itu bukan bahagia karena bisa ngabuburit di sore hari atau banyak buka puasa reunian bersama teman-teman. Bukan. Atau orang-orang yang jualan dia tahu kalau di bulan Ramadan omsetnya naik. Ya, siap-siap untuk hitung duit misalnya, panen dan yang lainnya. Tapi kita berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan karena Allah memberikan kepada kita ampunan yang sangat besar. Allah memberikan kepada kita kesempatan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan kepada kita maafnya di bulan Ramadan. Oleh karena itu, doa di malam Lailatul Qadar apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Ya, kita berharap kedatangan bulan Ramadan kita dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, dilipat gandakan pahala dan ganjaran yang kita kerjakan, dan diterima seluruh amal ibadah kita. Ya, dan subhanallah, semakin banyak orang mendapatkan bulan Ramadan, semakin banyak ganjaran dan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Seseorang kalau hidup 80 tahun, dia mendapatkan bulan Ramadan lebih banyak dibandingkan orang yang hidup 50 tahun. Ya. Nah, ini dia bersyukur masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan bulan Ramadan. Dan kalau antum perhatikan sebagaimana disebutkan di dalam syair, wa kam kunta ta'rifu mimman kana fi salafin min baini ikhwanin wa jiranin wa ahlin afnahuhumul maut wastabqaka hayyan fama aqrabul qasim minad dani. Berapa banyak orang-orang yang kau ketahui sebelumnya, maksudnya sebelum datang bulan Ramadan, mereka telah diwafatkan oleh Allah, baik dari kalangan saudara, tetangga, dan juga keluarga. Misalnya tahun kemarin, seorang anak masih
puasa dengan orang tuanya. Tahun sekarang udah nggak ada, orang tuanya telah wafat. Tahun kemarin dia ngelihat jiran, tetangganya masih hidup di bulan Ramadan. Tahun sekarang dia udah nggak ada, udah wafat. Tahun kemarin mungkin dia lihat teman-temannya masih ikut puasa bareng dan berbuka bareng dengan dia di bulan Ramadan. Subhanallah, tahun sekarang udah nggak ada dia, telah wafat. Tapi wastabaqaka hayyan. Allah masih memberikan kamu hidup kesempatan mendapati bulan Ramadan. Maka kita manfaatkan sebaik mungkin. Maka bentuk syukur kita mendapatkan bulan Ramadan dengan bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan disia-siakan. Semoga 30 hari yang kita ibadah di dalamnya sungguh dengan penuh kesungguhan bisa mengampuni semua dosa yang pernah kita kerjakan seumur hidup kita. Dan juga mungkin sebab menjadi kebaikan untuk kehidupan kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, 30 hari bisa jadi sebab masuk surga dan diangkat derajat kita oleh Allah Ta'ala. Sebab hidayah, sebab taufik, sebab sabat. Orang berada di atas agama dengan baik kalau dia benar-benar beribadah kepada Allah dengan baik. Maka dari itu dia banyak ke masjid, yang Al-Qur'annya sudah berdebu, dibuka lagi. Dia benar-benar punya azam, keinginan kuat untuk beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan seterusnya.